Assalamualaikum adik-adik semua. Hari ini kita akan bertualang ke masa lalu. Yap, kita akan mengenal seorang nabi yang sangat sabar, bijaksana, dan kuat hatinya. Namanya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh dilahirkan di sebuah tempat bernama Nahrawain, Irak. Beliau adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam dan cucu dari Nabi Idris. Wah, luar biasa ya garis keturunannya. Beliau termasuk dari salah satu Nabi Ulul Azmi, yang mana Nabi Ulul Azmi menurut para ulama ada 5, yaitu adalah Nabi Nuh, Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi tercinta kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Nuh memiliki 2 orang istri dan beberapa orang anak. Ketika usianya sudah 480 tahun, iya betul, 480 tahun loh. Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu bahwa Nuh diangkat menjadi nabi dan menyuruhnya memperingatkan musuh Allah yang bernama Darmasil. Ih, siapa tuh? Darmasil ini keturunan Qabil. Darmasil bukan cuma raja, tapi raja yang suka ngajarin hal-hal buruk. Dia bikin arak, ngajarin berjudi, pakai emas padahal laki-laki nggak boleh dan nyuruh orang-orang nyembah patung. Astagfirullah. Selama 500 tahun Nabi Nuh berdakwah, hasilnya cuma 70 sampai 80 orang yang ikut. Tapi jangan salah, yang ikut ini orang-orang hebat, meskipun bukan dari kalangan atas. Justru yang sombong-sombong, yang kaya dan punya jabatan malah ngejek. Masa Nabi temenan sama manusia rendahan? Aku nggak mau ikutan kalau kamu nggak usir orang miskin itu, kata salah satu pemimpin kaum. Duh, parah banget ya. Lebih sedihnya lagi, istri dan anak tertua Nabi Nuh, Kan'an, juga nggak percaya sama beliau. Mereka pura-pura beriman, padahal di belakang ngejek, ayah tuh aneh deh. Tapi Allah membongkar semua sandiwara mereka. Karena bosan dinasehatin, kaum Nabi Nuh malah nantangin, kalau emang kamu utusan Tuhan, suruh Tuhanmu kasih azab ke kami. Waduh, itu kayak ngajak hujan datang pas lagi nyuci baju. Tapi Nabi Nuh tetap sabar, lalu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, beri mereka pelajaran." Allah pun perintahkan Nabi Nuh membangun bahtera gede banget. Tapi anehnya, di tengah padang pasir. Tapi Nabi Nuh gak peduli. Selama 40 tahun beliau membangun kapal raksasa sepanjang 550 meter. 3 tingkat buat hewan, manusia, dan burung-burung. Dan tahu enggak, beliau tetap sabar meski dihina, dicibir, bahkan dikatai gila. Padahal beliau tahu perintah Allah pasti ada maksudnya. Setelah 40 tahun, kling, muncul air dari dalam tanur, alias oven kuno di dapur. Nabi Nuh, loh, kok air keluar dari oven? Wah, ini dia pertanda yang dijanjikan Allah. Langsung deh Nabi Nuh kumpulkan semua makhluk, 2-2, berpasangan. Ada gajah, semut, harimau, bahkan ayam jago. Allah cabut sifat bos mereka, jadi di dalam bahtera nggak ada yang saling makan. Hebat ya, Nabi Nuh nggak lupa ajak istri dan anaknya. Ayo ikut, ini terakhir kalinya. Tapi jawab mereka, ya, kita mah ngikut aja sama teman-teman. Lagian, ini kan gurun, mana bisa banjir? Nabi Nuh pun menutup pintu bahtera. Sedih, tapi inilah takdir. Langit yang tadinya cerah, berubah gelap, lalu biur, hujan turun. Bukan biasa, tapi super deras. Air memancar dari bumi, turun dari langit, seolah-olah bumi dan langit nangis bareng. Bahtera pun mulai mengapung, tinggi, makin tinggi. Gunung aja tenggelam loh. Dan Nabi Nuh melihat anaknya yang masih di luar. "Nak, naiklah. Ini bukan air biasa. Tidak mau. Aku naik ke gunung. Aku aman di sana." Tapi siapa bisa selamat dari azab Allah kalau tak mau beriman? Setelah bumi dibersihkan dari kezaliman, Allah perintahkan, "Wahai bumi, telanlah airmu. Wahai langit, berhentilah." Air pun surut dan bahtera mendarat dengan selamat. Nabi Nuh dan para pengikutnya turun dari bahtera. Dunia terasa baru.
Allah menyelamatkan umat yang taat dan membersihkan bumi dari yang ingkar. Dari kisah ini, kita belajar sabar itu kekuatan luar biasa. Jangan takut dicibir kalau kita di jalan yang benar. Allah selalu tahu yang terbaik. Kebaikan mungkin tak populer, tapi selalu benar. Dan itulah kisah seru hari ini. Masya Allah, begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Supaya kamu gak ketinggalan kisah Nabi selanjutnya yang pastinya lebih seru, lebih lucu, dan penuh hikmah. Sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.